ada DM masuk dari teman saya yang dia itu pengen maju jadi politisi. Dia kan kalau politisi kan pasti kan harus mempunyai speech, terus akhirnya dia curhat, Mbak aku tolong dong Mbak ajarin gimana sih kalau pidato, saya ini mau ya gitu mencalonkan dan lain segala macam. Hai teman-teman berbicara, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Juta Makan, tentunya di channel Berbicara, yang mana pada hari ini kita sudah bertemu dengan teman berbicara yang sangat spesial. Seorang yang sudah dikenal, fenomenal, terkenal, famous. Ada seorang Berdit Zanzabella. Halo semuanya, salam kenal. Salam kenal teman berbicara. Oke, gitu ya. Salam kenal teman berbicara. Oke. Mbak Berdit Zanzabella, aku bingung sih sebenarnya nyapanya gimana ya. BELA, L-nya satu. BELA, Bella ya, bukan Bella. Bukan, L-nya satu aja. Bella. Oke. Mbak Bella, ini kan kalau kita lihat nih, sering kali saya melihat Mbak Bella ini secara langsung live seperti ini ataupun lewat layar kaca, ya kan? Nah, ini aktivitasnya tentunya banyak banget dan seabren. Boleh dong berbagi salam kenal dulu sama teman-teman berbicara semuanya di rumah. Mungkin kalau yang belum kenal sama Mbak Bella, tapi sih terlalu kalau Anda belum kenal sama yang satu ini ya. Boleh dong kita kenalan dulu deh. Ya, ini kayaknya kemana di sini atau kesini? Oke, halo teman berbicara, nama saya Bella. Sebenarnya saya aslinya sama dengan Mas Gil dari Trenggalek ya, dari Bumi Asopal. Dan kebetulan saat ini di Surabaya untuk kesibukannya sehari-hari di TVRI Jawa Timur sebagai penyiar. Live news juga. Terhubung dengan banyaknya corona ini ya, koronce ini membuat kita terus selalu setiap hari siaran dan liputan ke Jakarta. Tapi selain itu juga ngajar juga. Tapi untuk sementara ngajarnya virtual dulu. Jadi corona. Kesibukannya bukan main-main guys. Setiap hari warawiri di layar kaca TVRI, Televisi Republik Indonesia. Terus kemudian ada kegiatan mengajar juga. Mengajarnya masih virtual karena kebetulan ini lagi ada pandemi corona COVID-19. Jadi kalau dibilang sibuk, it's very very busy, iya kan? Ya masih aja yang bilang. Jadi hari ini tuh seneng banget bisa menculik yang namanya Mbak Bella, bisa cuap-cuap bareng dengan teman berbicara. Karena biasanya ini susah banget nih orang, harus ngatur jadwal dulu. Nah kalau mau ketemu si ini orang harus request dulu, telepon manajernya dulu, bisa nggak sih tanggal itu ketemu. Ini omongan di depan layar ya. Kalau di belakang layar pernah juga nggak pernah diundang loh padahal. Baru pertama ini diundang pada. Oke deh, ngomong-ngomong soal kesibukan nih Mbak Bella, karena ini Mbak Bella kan very sibuk banget ya. Dan dengar kemarin ini juga ada beberapa kegiatan positif yang dilalui berbagai macam duta yang telah diikuti seleksinya dan menjadi pemenang. Terus kemudian kalau kita intip-intip kemarin sempat ke Cina. Oke, stalkingnya kenceng ya, ini tim kreatifnya keren pokoknya. Jadi ini tuh membuat saya pengen berkolaborasi dengan Mbak Bella. Biar apa? Biar menularkan virus kreativitas untuk teman-teman berbicara, terutama yang masih muda-muda nih. Jadi meskipun kita berasal dari kota kecil, dari Trenggalek, punya untuk mimpi-mimpi kita tuh harus up gitu ya, harus setinggi langit gitu ya. Siapa sih yang nyangka seorang Mbak Bella dari Trenggalek tiba-tiba bisa celing ke Cina, celing kemana gitu kan? Celing menghilang. Oke, boleh gimana storynya biar orang-orang ini semakin kenal gitu loh. Oke, jadi kalau misalkan bicara soal cerita ini panjang banget. Tapi kalau misalkan ditanya awal mulanya seperti apa? Jadi dulu waktu SMA, Mas Yu juga pasti bagian dari perjalanan. Saya pernah ikut kompetisi yang namanya pemilihan duta wisata. Pemilihan duta wisata. Pemilihan duta wisata itu yang membuat, yang menurut saya paling banyak berkontribusi akhirnya mengubah Bella menjadi yang seperti ini. Kenapa? Karena waktu bisa dibilang itu adalah tonggaknya. Betul, itu benar-benar awal banget. Meskipun sebenarnya sudah pernah ikut kompetisi-kompetisi akademik, pernah ikut kompetisi drum band juga dan segala macam dulu waktu SMP. Tapi di SMA itu momentum kelas 2 SMA di pemilihan duta wisata itu menjadi kayak apa ya, benar-benar kayak batu loncatan yang sangat tinggi karena benar-benar sangat merubah segalanya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena saya berkumpul dengan teman-teman yang memang beragam, tidak hanya dari sekolah saya saja, bahkan ketemu dengan Mas Jo, dengan teman-teman ya, Bu? Yang 2011 sama banget ini. 2011, 9 tahun lalu. Dan itu akhirnya ketemu dengan teman-teman mahasiswa yang
ibaratnya mereka punya sudut pandang yang berbeda dengan Bella yang waktu itu masih kelas 2 SMA. Yang mungkin Bella ini tahu informasi lomba hanya sebatas dari mading ya, tapi dengan ikut duta wisata itu masuk di paguyubannya, dapat share info baru. Oh ternyata yang namanya kompetisi itu ada exchange banyak program, banget, ada social project, betul, ada dan lain segala macam. Nah dari situ akhirnya tertarik untuk belajar lebih luas lagi dengan teman-teman yang di paguyuban Kakang Bayu Trenggalek. Nah dari situ sampai akhirnya lulus SMA, terus melanjutkan studi di Surabaya, ketemu lagi dengan teman-teman yang beragam dengan informasi yang beragam juga. Akhirnya kayak ibaratnya panci ketemu tutup gitu ya. Udah jadi kayak komplit dan akhirnya ya ikutlah akhirnya mengangkat di semua banyak pengalaman untuk di kehidupannya Bella. Jadi kalau bisa ngomong, tadi ada satu kutipan yang luar biasa yang disampaikan oleh Mbak Bella, panci ketemu tutup, dan setelah dibuka ada makanan di situ ya. Waktunya berbuka puasa. Masih lama. Tapi secara tidak langsung itu menghadirkan satu istilah yang menurut saya itu pas banget ya. Panci ketemu tutup dibuka ada masakannya ya. Itu yang kita cari gitu ya. Berarti memang seorang Mbak Bella ini kalau menurut saya adalah paket komplit yang mana bisa memanfaatkan waktu masa mudanya untuk bisa ikut banyak berbagai macam acara begitu kan. Dari duta wisata tingkat kabupaten, dengar kemarin juga sempat ke Raka-Raki Jawa Timur, ya kan? Minta satu fakta. Karena mata saya ini banyak, telinga saya itu ada di mana-mana, so saya tahu dong info-info mengenai orang hits gitu kan? Oke, jadi kalau untuk Raka-Raki Jawa Timur ini ceritanya nggak dramatis. Jadi sebenarnya di 2011 itu saya ikut Kakang Bayu Trenggalek. Kan normalnya itu kan biasanya yang dikirim ke Provinsi Jawa Timur kan minimal 1 atau 2 tahun setelah pemilihannya. Jadi misalkan saya 2011 harusnya kan dikirimnya ya 2012 atau 2013 gitu kan ya. Tapi karena berbagai macam drama durjana gitu kan, saya baru dikirimnya itu tahun 2017. Setelah 6 tahun. Nah, jadi panjang banget gitu kan ya. Prosesnya. Betul, tapi itu pun juga bukan sesuatu yang instan yang oke, Bella berangkat ya terus berangkat, enggak. Jadi pas posisi 2017 itu saya lagi di Cina. Jadi, nyambung kan ceritanya kalau tadi gua bilang si ini orang nih bisa ngilang kemana-mana, Cina juga. Jadi waktu akhir 2016 apa saya agak lupa sih, pokoknya akhir tahun sebelum akhirnya dikirim ke Raka-Raki itu saya harus ikut beasiswa di Cina selama 1 semester. 1 semester itu harusnya pulangnya pokoknya Maret 2017 kalau tidak salah, saya juga agak lupa. Nah Raka-Raki itu kan finalnya di Maret 2017 itu, tapi sebelumnya harus ada unjuk bakat, tes administrasi, pokoknya mepet banget. Jadi kalau nggak salah saya tuh harus pulang Januari atau Februarinya pokoknya Kak. Dan saya harus motong program saya yang di Cina. Dan saya harus izin ke dekan saya yang di Cina. Yang intinya saya harus pulang ke Indonesia, tapi jangan sampai saya tuh digugurkan karena harus tetap bawa ijazah dari program yang di Cina. Setelah berbagai drama itu akhirnya bisa pulang ke Indonesia sendirian ya, berangkatnya rame-rame sama teman-teman, pulangnya sendirian kan, transit di Singapura sendirian, sampai ke Indonesia sendirian. Untung nggak kesasar ya, siapa tahu kesasar Afrika. Untungnya nggak salah turun airport itu kan. Nah, jadi ketika sudah masuk di musim Februari kalau nggak salah, sudah pokoknya persiapan mepet banget untuk persiapan Raka-Raki itu. Pulang ke Indonesia, ke Surabaya itu prepare A, B, C, cari sponsor untuk baju, cari apa semua, bolak-balik Trenggalek Surabaya. Dan setelah drama durjana episode Tanjung gitu kan ibaratnya kan panjang banget soalnya. Akhirnya ya sampailah ke persiapan di Raka-Raki dan alhamdulillah semuanya dilancarkan. Dan waktu itu Trenggalek double gelar loh. Yang pertama Rakanya waktu itu saya sama Septa, dia Harapan 1 dan saya sendiri lagi Persahabatan. Widih, keren. Untuk Trenggalek. Ya. Ini kalau misalnya sedikitnya pakai bahasa Cina, ni hao ma gitu. Ni hao ma wo han hao ye hao, cuma itu aja sih. Oke deh. Jadi dari segala pengalaman yang sudah didapat, mulai dari berawal dari duta wisata di kabupaten, terus kemudian ada program ke Cina, ikut Raka-Raki Jawa Timur, ini yang melahirkan sosok seorang Mbak Bella ini mempunyai kemampuan public speaking yang luar biasa. Iya kan. Nah, ini dia sebenarnya yang ingin kita kulik di sini itu adalah public speakingnya Mbak Bella. Jadi berawal dari kisah dan kisahnya Mbak Bella yang
bisa membuat Mbak Bella ini menjadi seorang public speaker yang luar biasa speaker? Speaker sound system ya, itu tergantung itu biasanya kayak kita. Oke. So, kalau setahu saya nih, ini kan Mbak Bella punya kelas public speaking. Udah berapa lama nih jalannya? Jadi kalau awalnya ngajar sebenarnya sejak 2015. 2015. Waktu itu saya masih ingat ada kolaborasi dengan pihak pemerintahan lah. Saya lupa dari instansi yang mana yang sama akunnya Elo Trenggalek. Saking banyaknya sampai lupa. Aku sampai lupa lah mau ngomong apa. Jadi waktu itu dimintain tolong sama teman-teman juga, ada pemilihan namanya Duta Elo Trenggalek, pasti masih pernah dengar kan? Oh iya, Elo benar. Trenggalek. Jadi waktu di situ ada karantinanya juga, ada untuk materi public speaking, dan waktu itu saya diajak pertama kali di situ. Jadi tahun 2015 adalah tahun perdana saya mulai mencoba untuk berbagi ilmu yang sebatas waktu itu saya punya gitu kan ya. 2015 terus berlanjut. Sebenarnya memang dari SMA itu berpikir aku pengen deh suatu saat nanti punya kayak semacam lembaga pendidikan non formal yang memang fokusnya itu ke peningkatan soft skill, entah kecakapan berbicara, entah personal development atau yang lain, pokoknya soft skill banget yang di sekolah mungkin kita nggak banyak temui, tapi nggak spesifik hanya public speaking aja. Nah, waktu 2015 saya berpikir kayaknya ini deh dimulai dari pertama dari acara ini dulu deh, mungkin nanti bisa berkembang, tapi nggak langsung berkembang di tahun itu juga, perlu waktu lama. Akhirnya saya ini belajar terus, ambil kursus, ambil workshop gratisan, ambil kelas, ya pokoknya begitulah ya, namanya ilmu kan bebas kan dari mana aja, kita belajar lidah seperti itu. Nah, di tahun 2017 atau 18 saya agak lupa, waktu itu saya iseng share di Instastory di Instagram, ya intinya tentang tips public speaking. Terus ada DM masuk dari teman saya yang dia itu pengen maju jadi politisi. Iya kan, kalau politisi kan pasti kan harus mempunyai terus akhirnya dia curhat, Mbak aku tolong dong Mbak ajarin gimana sih kalau pidato, saya ini mau ya gitu mencalonkan dan lain segala macam. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada guru di SMA sih, SMA atau sederajat saya lupa, dan dia juga DM juga, Mbak Bella aku ini kalau ngajar tuh masih kayak gini, kayak begini, bisa nggak Mbak kalau misalkan diajari? Nggak apa-apa deh Mbak, private class berapa sih gitu. Jadi awalnya tuh sama sekali kayak enggak, aku buka kelas gitu, enggak, jadi kayak ini ada sudah nyebut tarif loh ya. Itu waktu itu masih belum, ini kelasnya dibuka, itu enggak, jadi kayak cuma yaudah nanti kita mungkin coba buka kelas lah, kita coba cari ruangan dulu. Nah waktu itu saya kerjasama dengan SMA Negeri 1 Karangan, saya pinjam kelas di sana. Ya karena guru BK-nya lumayan akrab ya, akhirnya Bu ini saya mau bikin kelas Bu, ini kayak kelas cuma sharing aja tentang public speaking. Akhirnya saya buka open umum, tapi kita batasi waktu itu cuma 10-15 orang, karena kalau public speaking kan nggak bisa banyak orang, karena harus fokus gitu kan. Betul. Nah dari kelas 1 itu, pertama itu saya masih agak lupa, mungkin akhir 2018. Nah ketika itu dimulai kelas pertama kali, ya kan biasa kan teman-teman kan upload di Instagram, terus kayak mention, terus juga saya juga upload, dari situ peminatnya lumayan banyak, makin terkenal ya? minta kelas kedua, ketiga dan seterusnya. Nah akhirnya mungkin teman-teman saya bilang, kenapa kok nggak dibikin kelas aja dengan nama khusus? Nah karena kebetulan sejak 2015 saya ngerilis brand namanya Ella Bella ID, atau dijadiin satu aja ya, tapi kalau untuk kelasnya ini saya bikin komunitas namanya Maestri ID gitu. Jadi masih ngajar di sekitar itu, awalnya dari situ bukan nama itu buka kelas itu enggak, tapi kayak dari teman-teman yang minta. Ada perjalanan, ada kisah-kisah yang sebelumnya menjadi background sehingga sekarang sudah berani untuk membuka kelas public speaking. Saya jadi belibet loh, saya jadi grogi loh ya. Padahal dulu sempat ingat banget, kita sempat belajar bareng malam-malam di Taman Bungkul. Ya itu di situ masih ingat banget pas ngamen dan kenalan public speaking di situ. Astaga, zaman-zaman dulu ya. Itu mau berangkat lagi Mas. Iya benar-benar mau berangkat lagi. Ya apalah daya. Itu adalah sekelumit kisah yang syukur alhamdulillah sekarang menjadikan sosok seorang Mbak Bella ini tidak hanya bisa kita temui secara langsung, tapi kita sudah bisa melihat sosok Mbak Bella ini lewat televisi ya. Kalau bagi tips dong bagaimana untuk biar kita itu bisa berbicara dengan lancar, nggak grogi, apalagi kalau kita itu lagi menghadapi orang-orang yang banyak begitu.
Oke, tipsnya sebenarnya panjang sih teman-teman, tapi ada satu tips yang mungkin bisa diterapkan untuk teman-teman yang memang aduh kok grogi ya melihat banyak orang. Betul. Kalau misalkan groginya kan macam-macam ya, ada yang grogi kalau melihat mata jadi blank, ada yang mungkin tangannya berkeringat, ada yang kayak bermalin gitu kan, kayak harus aduh kayak gimana, harus ngomongnya cepat udah gitu kan. Tapi harus kenali dulu grogi kalian. Kalau misalkan kalian groginya itu melihat mata terus ngeblank, kalian bisa dengan mengakalinya melihat bagian pelipis atau dahi. Kalau jarak pandang dengan audiensnya cukup jauh, mungkin sekitar 3 meter lebih, kalian bisa dan aman kalau melihat di atas kepalanya. Tapi kalau audiensnya jaraknya terlalu dekat kayak gini, jangan ya? Betul, jangan melihat atas kepalanya karena itu akan kelihatan banget antara jaraknya dan nggak sopan akhirnya. Jadi kenali juga audiensnya dan kenali juga situasi kalian ketika berbicara. Dan yang terpenting kalau yang namanya berbicara harus pede sih, karena percuma mau belajar tepat dengan YouTuber yang terkenal dengan buku yang mahal banget, tapi kalau nggak berani ngomong ya sama aja gitu. Jadi harus dicoba ya. Harus dicoba dulu, karena dengan mencoba kita tahu mana yang kurang, mana yang bisa ditambahin, mana yang bisa dimaksimalkan gitu. Yes. Jadi intinya kalau untuk memberanikan diri biar kita bisa berbicara di depan banyak orang, itu salah satu tipsnya yang disampaikan adalah yang pertama, kalau misalkan kita jaraknya lumayan jauh antara 3-4 meteran, bisa melihat ke atas kepala ya. Tapi kalau misalkan jarak dekat semacam talkshow ya, atau kita ngobrol kayak gini, berarti yang dilihat adalah atau tengah-tengah. Nah, jadi kelihatannya tetap kayak seolah melihat mata, walaupun sebenarnya enggak. Jangan sampai melihat ke atas, Bu. Kenapa? Dikira kita nyari kutu. Itu ada kutu ya, itu gak enak kan? Oke. Dan tadi kan kita sempat menyinggung nih kelas public speaking, dan kalau kita ngomong nggak semua orang sih memang bisa berbicara di depan banyak orang secara lancar dan pede gitu kan. Tarifnya berapa sih untuk bisa belajar kayak gini? Berapa ya? Tarifnya ngikutin Mas Jo aja deh. Jadi kalau misalkan dia mau ngambil kelas, nanti saya langsung arahkan ke Mas Jo, nanti Mas Jo yang jawab soalnya. Dua jadi marketing. Asisten semuanya ya. Oke, kalau untuk dunia public speaking tadi sedikit sudah ada tipsnya dari Mbak Bella, karena ilmu mahal, Bu. Tapi nggak apa-apa, untuk teman-teman berbicara yang mau bergabung dengan kita bisa bagi-bagi komentarnya, nanti akan coba kita jawab juga semampu kita. Dan nanti kita juga masih ada kesempatan bertemu lagi dengan Mbak Bella di konten yang berikutnya, karena kebetulan Mbak Bella ini adalah seorang presenter TV. Nanti di konten berikutnya kita akan bahas dunia presenter gitu ya. Jadi tetap ikuti kita di YouTube Teman Berbicara, dan jangan lupa selalu untuk like, comment, share, and subscribe di channel kita Berbicara. See you.